Kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang menjerat suami Sandra Dewi Harvey Mois sorot berbagai kalangan. Kasus korupsi ini terbesar sepanjang sejarah dengan nilai kerugian 271 triliun rupiah. Kasus korupsi timah 271 triliun rupiah adalah kasus korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk yang diduga terjadi dari tahun 2015 hingga 2020. Angka 271 triliun merujuk pada kerugian lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal yang mengakibatkan kerusakan ekologis yang sangat besar dan harus ditanggung negara untuk pemulihan. Kasus ini telah menyeret beberapa tersangka yang diduga mengakomodasi penambangan timah ilegal dengan kedok sewa peralatan. Kasus korupsi timah di Indonesia muncul karena pengelolaan tambang yang tidak jujur dan minim pengawasan dari negara. Ada kerjasama antar pihak PT Timah, pemilik smelter hingga pejabat pemerintahan yang justru memberi ruang bagi penambangan ilegal. Dokumen perencanaan tambang atau RKAB diduga seenaknya, penambangan liar dibiarkan, bahkan harga timah dimanipulasi. Semua ini terjadi karena adanya keserakahan oknum dan lemahnya aturan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Dampak yang sangat besar, negara diperkirakan rugi sekitar 271 triliun. Kerugian ini bukan hanya soal uang dijual beli ilegal, tapi juga kerusakan lingkungan yang parah, hutan yang rusak, tanah krisis makin luas, dan kehidupan masyarakat sekitar tambang ikut terganggu. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan BUMN juga merosot karena kasus ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem pengelolaan sumber daya kita. Solusinya, untuk memperbaikinya ada beberapa langkah-langkah penting. Pertama, hukum harus ditegakkan tegas, semua yang terlibat harus diproses tanpa pandang bulu. Kedua, tata kelola pertambangan harus dibenahi dengan sistem yang lebih transparan, misalnya lewat digitalisasi izin dan pelaporan. Ketiga, lingkungan yang sudah rusak perlu dipulihkan dan dananya bisa diambil dari hasil sitaan kasus korupsi. Keempat, pengawasan harus lebih kuat dan melibatkan lembaga independen seperti BPK, KPK, dan juga masyarakat. Nah, dari kasus ini kita bisa belajar bahwa pengelolaan sumber daya alam seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan menjaga kelestarian lingkungan, bukan hanya menguntungkan segelintir orang. Sekian dari saya, terima kasih. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi.